Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. Waj'al huznal 'asira idza syi'ta sahla ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril 'ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru kami, sahabat kami Al-Ustaz Dr. Syekh Buya Rozi Al-Hashimi Al-Muhammad. Masya Allah. Bid'ah. Saya paling senang bid'ah. Bid'ah itu enak semua. Diamatin bid'ah. Masya Allah. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama sahabat-sahabat ahbab yang tentu tadi saya sampaikan ke beliau, kita selain Qiyamul Lail wa Dzikr al-Jama'i 1 bulan sekali secara berpindah-pindah, teman-teman sahabat Amlam ini juga Jalsatul Dzikr wal Ilm fi Fathi wa Dirasati wa Tahlili Kitab Haqa'iq Tasawuf, dan di kafe-kafe di Surabaya, karena orang sekarang di masjid pada nggak betah. Ya, saya ingin diskusi, kita sharing, karena setiap bertemu beliau seperti saya bertemu guru-guru saya di Syar. Saya ingat dengan satu kalimat yang disampaikan Syekh Rajab ketika kami dalam perjalanan pesawat dari Jakarta ke Pekanbaru. Tolong dipasang dimatikan. Dari Jakarta ke Pekanbaru, yang pertama beliau memberi nama tambahan kami Ad-Dimashqi. Maka sejak kami hijrah dari pesantren ini, maka nama yang dari Syekh Rajab kami sematkan sebagai ikhtiraman wa tawadhu'an wa ta'atan kepada beliau. Kemudian saya bertanya kepada beliau di atas pesawat, Syekh Rajab bersama putranya, bersama cucunya Syekh Umar. Syekh, secara sangat sederhana, tasawuf itu bagaimana Anda mengartikannya? Beliau menjawab, ya bunayya, idza akhadha al-walad al-ibn al-ma' as-sakhin li ummihi birridha wal ikhlas wa hadha huwa tasawuf. Kata beliau, wahai anakku, jika ada seorang anak di larut malam, kira-kira kata beliau, kemudian mengambilkan air putih hangat untuk ibunya yang sedang membutuhkan, maka ini adalah tasawuf. Tasawuf tidak lagi diartikan jubah yang besar, tasbih yang panjang, jenggot yang panjang kemudian memerah, dikelabang pula lagi. Maka tadi pesantren ini juga merefleksikan, sering saya sebutkan bahwa tasawuf pop modern yang kadang-kadang juga merangkul. Kita maulid tahun kemarin campur sari kita undang, dan alhamdulillah sejak itu berlatih bersolawat para gamelan campur sari di sini. Tahun sebelumnya kita mengundang kesenian jaran kepang. Mungkin itu majelis satu-satunya mereka bermahalul qiyam, berdiri menghormati Rasulullah SAW. Jika tidak kita, lalu siapa yang akan memberikan kasih sayang kepada mereka? Saya kira itu sebagai mukadimah. Nanti selebihnya tentu kalimat Buya yang sangat kami tunggu-tunggu. Saya mau dengar yang Al-Muhammad. Ya, Bisa ini Mas. Ya, ini belum, karena beliau sebagai yang mempopulerkan ya Thariqah Muhammadi, yang beliau lebih Buya ketika perjumpaan kita di Brunei, antum lebih setuju dengan Thariqah Muhammadiyah
thariqah yang asalnya adalah Rasulullah SAW. Maka kalau bahasanya Gus Ikdam itu kembali ke pusat karena cabang terlalu banyak godaan. Maka suatu hari saya diajak oleh Syekh Rajab berzikir di depan Lurih atau makam Syekh Bahauddin An-Naqsabandi di Uzbekistan. Setelah itu beliau memanggil saya setelah zikir Rabithah Syarifah seperti yang kita lakukan seperti biasa. Beliau nimbali saya, memanggil saya, kemudian beliau dawuh, beliau berkata, ya bunai, wahai anakku, tariqah kita wa adhkaruna ma fil Qur'ani wa sunnah wa bas wa manhajuna manhaju Rasulullah SAW. Beliau bilang tariqah kita ini bukan thariqah yang dinamakan seperti orang-orang tadi. Saya tanya, ada yang menamakan Naqsabandi Rajabullah? Bukan saya yang menamakan, orang-orang itu yang menamakan. Ada yang bilang Naqsabandi Rajabi, dan bukan saya yang menamakan. Yang saya namakan dari lisan saya adalah Tariqatu Muhammadiyah wal adhkaru ma fil Qur'ani was sunnah. Maka dari itu amaliyah yang diijazahkan Syekh Rajab kepada kami setiap subuh, istighfar, kemudian sholawat, kemudian berzikir Allah, 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 sangat simpel dengan kerinduan kepada guru dan kepada Rasulullah SAW. Dan saya kira ini sependapat, meskipun kata banyak ulama rada bid'ah lah nyebut thariqah dengan seperti ini. Saya kira dua poin itu menurut saya yang ingin saya ceritakan dengan penuh kerinduan. Insya Allah semua yang datang dari hati akan sampai juga di dalam hati. Dan saya persilahkan kepada Buya untuk satu memberikan semangat kepada teman-teman pemirsa, para ahbab, para wali santri untuk kembali kepada zikrullah. Dan yang kedua, betapa besar saya mendengar cerita dari antum, betapa besar peran para masyayikh, para guru kita. Laula syaikhi ma araftu rabbi, jika tidak karena guru, tentu kita tidak akan pernah mengenal pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian sebagai mukaddimah saya. Terima kasih juga kepada Haji Azim dari Brunei dan teman-teman sekalian yang hari ini menyempatkan waktu dari kesibukan hari Senin, biasanya kita hari Ahad, tapi ini bukti cinta dan rindu antum semua kepada Rasulullah SAW, ketaatan kepada guru, dan insya Allah narji ila Rasulullah SAW. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khassana bil manhaj al-muhammadi. Walhamdulilladzi mayyazana bis sunnah al-muhammadiyah. Walhamdulilladzi rafa'ana bil adhkar al-ahmadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi salah satu yang saya syukuri, al-arwah junudun mujannadah. Arwah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan jarak. Meskipun jauh, tapi tetap ingin bertemu. Karena ruh kita sebenarnya walaupun berjarak dari Jakarta ke Jawa Timur, Wono Salam, Jombang, tapi ruh kita sebenarnya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat yang saya syukuri. Mukjizat Rasulullah SAW melalui kalamnya ini terbukti. Kemanapun kita pergi, arwah itu junud, tentara. Tentara itu ada yang teratur, ada yang tidak. Mujannadah, dia ada pemimpinnya, ada mursyidnya, ada komandonya, ada komandannya. Itu ruh. Nah, di dalam dunia rohani
komandannya arwah itulah mursyid. Maka setiap mursyid di alam rohani dapat gelar Maulana. Dan saya senang sekali ternyata Syekh Rajab salah satu wali Allah yang sangat-sangat saya kagumi, mulai dari mengenal Thariqah Naqsyabandiyah dari awal sampai hari ini, walaupun secara jasadiah beliau sudah wafat, tapi secara ruhiyah beliau ini kalau lagi mentok nih Gus Fahri Ad-Dimashqi selalu didatangi ruhaniyah beliau di dalam mimpi. Ini tanda bahwa jangankan orang-orang ya yang seperti kita bayangkan itu ya, orang-orang soleh biasa pun itu kalau ketemu dalam mimpi itu beneran dia. Itu yang berkalam Imam Ibnu Qayyim dalam Ar-Ruh, dari kitab Ar-Ruh. Apalagi orang-orang seperti wali Allah Syekh Rajab dan Asy-Syahid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau-beliau ini sering ya, mendatangi beliau secara rohani, dan itu tanda bahwa al-awliya ahya'un inda rabbihim. Para awliya itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dapat merasakan hidupnya mesti mendekati maqam al-indiyah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim. Itu penting. Jangan kamu kira orang yang meninggal dalam berjuang itu mereka mati hilang begitu saja, tapi mereka ahya, hidup di sisi Allah. Maka maqam indiyah kita sebut dalam kitab maqam indiyah. Itu maqam adalah orang yang mendapatkan al-madad al-ilahiyah. Jadi anugerah ilahiyah, hidup. Dia wafat badannya, tapi justru ruhnya tambah hidup ya. Dan teman-teman semua, saudara-saudaraku ahbab Thariqah Naqsyabandiyah Muhammadiyah ya, ketika orang wafat, yang ditanam ke dalam tanah itu ruhnya atau tubuhnya? Hanya tubuh jasadnya, ruhnya tidak ditanam. Maka orang yang sudah mengenal ruhnya baru dapat berdialog dengan ruh yang di sana. Karena kita ini sibuk dengan dunia, ini pun tugas, ngurus pesantren ini tugas. Karena sibukan begini, nanti Allah beri hadiah, dikasihlah masalah. Maka berkata Ibnu Athaillah Sekandari, bahwasannya musibah itu adalah a'yadul muridin, hari rayanya para murid. Kenapa? Ruhaninya nanti dikunjungi para awliya-awliya Allah ya. Maka kalau beliau lagi dapat masalah, tenang aja ya, itu hari rayanya itu. Dalam waktu dekat itu silsilah rohaniah akan datang, dan itu bukan halal. Silakan buka semua kitab-kitab tasawuf yang mu'tabarah. Tasawuf Imam Ghazali ini kebetulan nama zawiyahnya Ghazaliyah. Imam Ghazali dalam dua kitabnya, minimal dua kitab. Satu kitab Kimia Us-Sa'adah, inti kebahagiaan. Yang kedua Al-Munqiz min ad-Dhalal. Dua ini berisi manhaj tasawuf Imam Ghazali. Ini katanya Indonesia kan punya jam'iyah Thariqah Mu'tabarah, dan manhajnya manhaj tasawuf Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Jangan sampai kemudian ikut jam'iyah malah kemudian membid'ahkan yang ini. Ini intinya jam'iyah ada di situ. Apa kata beliau? Bahwa mukasyafah, disingkapkannya alam rohani itu tidak khusus hanya untuk para nabi dan wali terdahulu, tapi juga bisa bagi siapapun yang tasdik, yang mau ikut kepada gurunya, dibimbing, lalu dia amalkan zikir-zikir yang sudah disebut para masyayikh, seperti disebut Ghazali. Bahwa beliau kasih unjuk caranya di kitab Kimia Us-Sa'adah. Itu ada bagian zikir Allah. Kita usut, ternyata Imam Ghazali punya guru namanya Sidi Al-Imam Qutbul Aqtab Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini guru daripada Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani itu yang kita ziarahi di Uzbek, Syekh Abdul Khaliq Al-Gujdawani. Thariqat Gujdawaniyah adalah awal Thariqat Naqsyabandiyah di Uzbek. Pusing nama-nama ya. Jadi Abu Ali Al-Farmadi punya murid dua,
Yusuf Al-Hamadani, yang kedua Abu Hamid Al-Ghazali. Itu silsilah tarikat Naqsyabandiyah. Jadi Ghazali, Yusuf Al-Hamadani, mereka berdua punya murid, punya pengikut, namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya Imam Al-Qutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani itu zawiyah, apa nama tempatnya? Jailani. Qa'a Jailaniyah. Ajib itu bergabung wali di sini dah. Diresmikan oleh cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, insyaallah. Siapa beliau? Syekh Ruhi Jailani. Syekh Ruhi Jailani. Beliau yang meresmikan, masya Allah. Maka Thariqat Naqsyabandiyah itu saudara Thariqat Qadiriyah. Jadi di Uzbek ada Syekh Abdul Khalid, di Baghdad ada Syekh Abdul Qadir. Mereka rohaninya kembar. Maka orang Naqsyabandiyah, ini keramatnya ulama Nusantara. Di negeri kita Thariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah digabung oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, diajarkan di Jabal Abi Kubais, dan bercabanglah ke banyak negeri hari ini. Pusatnya ada di Magelang, ya, Kiai Ahmad Halwani, Kiai Musli, ada lagi di Mbah Ishaqi di Jawa Timur, ya, ada banyak sekali. Kemudian di Jawa Barat ada Abah Anwar, ya, turunnya nanti dari Kiai Tolha, Kiai Abdul Karim, masya Allah semuanya. Sampai di Banten sana ada Kiai Ahmad Sukanta, Kiai Ahmad Kazim, Kiai Mbah Yai Asnawi, Syekh Nawawi Banten, dan semua. Itu di negeri kita. Ya, ini kira-kira bertanda apa? Ya. Dan sekarang juga paling banyak hari ini orang-orang zuriat Nabi SAW, mereka bawa Thariqah Ba'alawiyah, ada yang bersyaziliyah, ada yang bernaqsyabandiyah. Di Madura, silsilah Thariqah Naqsyabandiyah sebagian dipegang oleh zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi saudara-saudariku, para ahbab, tidak usah malu berthariqah, bertasawuf. Tasawuf itu sederhananya tadi akhlak. Rumitnya belajar ma'rifat. Akhlak itu buah berma'rifat. Tapi orang sekarang mulai dari akhlak. Gimana akhlak mau baik kalau ma'rifatnya belum baik? Maka bersihkan kolbunya ma'an masi wallah, dari selain Allah, baru orang itu berakhlak. Maka zikir yang paling dahsyat untuk membersihkan kolbu itu disebut ismul fard atau ismul zat, atau zikir ism jalalah, Allah, Allah. Ambil talqinnya dari beliau, ya. Karena gurunya wali, ya muridnya insya Allah ngikut jalan gurunya. Cuma ada wali yang sadar dia wali, ada yang enggak kan. Wali santri sadar dia wali santri. Wali kota sadar dia wali kota, ya kan. Wali Allah juga sama, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang dia tahu jadi wali, ada yang dia tahu cara bikin wali. Kok muda-muda berani ngomong bab wali? Ya, kenapa nggak berani? Ya, guru-guru kita wali, rata-rata wali semua, maka omongan mereka kewalian. Ya, jadi nggak usah takut. Kenapa? Kenapa kita nggak boleh cita-cita jadi wali? Siapa yang larang? Sedangkan kewalian itu Allah tanamkan di Quran. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka menjadi kekasih Allah, jadi wali itu cita-cita yang luhur. Cita-citalah jadi wali, bukan jadi orang sakti. Ya, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu tidak ada galau di hatinya, tidak ada sedih yang parah di dalam dirinya. Kenapa? Khauf dan hazan itu sifat nafsiyah. Para awliya ini melalui jalan tasawuf yang diturunkan Sayyidina Muhammad SAW, mereka mendidik nafsiyah. Dididik nafsiyah. Nafsiyah itu sekali tidur bangun. Nafsiyah itu senangnya berbuat apa yang disenangi orang, sedangkan ruhiyah ingin berbuat apa yang disenangi Allah. Beda nggak? Beda ya? Ruh maunya naik, nafsiyah maunya turun. Maka tarik-narik terus. Maka untuk melemahkan nafsiyah mesti dipuasakan, kurangi tidur, bacakan terus nama Allah, 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 salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Ya. Sekarang udah mulai banyak Ustadz bilang zikir Allah bid'ah. Ya sudah, berarti dia nggak dapat jatah. Jadi kita nggak akan debat lagi, capek aja debat. Dari dulu kita udah jelasin maknanya, kita udah jelasin dalilnya. Lebih dari 5 tahun saya berulang-ulang terus menjelaskan masyru'iyah, kesyariatan zikirhu dan zikir Allah. Tapi namanya orang nggak mau terima, mau 1000 dalil kita baca dia nggak terima. Sederhana aja. Orang mengingkari sesuatu mungkin karena dia nggak tahu, atau yang kedua mungkin dia nggak punya hak mendapatkan sir dari zikir tersebut. Itu yang bahaya yang kedua. Kalau dia nggak tahu, mafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi kalau kan mahruman an hadhihi al-barakah al-azimah al-ilahiyah, kalau dia nanti malah diharamkan dari keberkahan zikir itu, inilah yang kita khawatirkan. Ya. Imam Shibli itu ditalkin ke muridnya, ya Sidi kul la ilaha illallah. Apa kata Imam Shibli? Ana ma'allah. Beliau zikirnya Allah, Allah. Jangan ganggu saya, jangan, nggak usah ganggu saya. Kamu diam di situ. Saya lagi bersama yang kau talkinkan itu. Zikirnya apa? Allah, Allah, Allah. Ya. Ini sebagai penutup ya, sebelum ada dialog ya. La ilaha illallah itu kalimat intinya ada pada lafaz Allah. Maka lafaz Allah itu disebut isbat, la ilaha disebut nafi. Nafi itu tiada, isbat itulah yang ada. Maka hilanglah yang tiada, tetaplah yang ada, yaitu Allah. Maka zikir Allah, Allah adalah ringkasan dari la ilaha illallah. Kalau ada orang meninggal dengan Allah, Allah cukup. Dia sudah bersama. Ana ma'ahu idza dzakarani. Jadi ada 2 makom, ada makom bersama kalimat, ada makom bersama yang punya nama dalam kalimat. Ya, ma'adzat, ma'al ism, ma'al sifat, ma'al af'al. Apa dalilnya? Hadis Sahih Bukhari, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia sebut namaku. Siapa nama Allah? Ya Allah, Allah, Allah disebut. Bayangkan Syekh Rajab Dib itu, qaddasallahu sirrahu. Nanti ke depan jangan pakai rahimahullah, pakai qaddasallahu sirrahu. Beliau itu nabung nama Allah dari remajanya. Allah, Allah, Allah. Bayangkan ada orang nabung duit dari remajanya sampai umur berapa beliau wafat? 83. Itu orang nabung usaha jadi kaya nggak dia? Orang kaya bisa bantu orang nggak? Maka wali kenapa bisa bantu orang? Karena rohaninya kaya dengan kalimatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, Masya Allah, saya ingin bercerita. Jadi mursyidnya Syekh Rajab itu Mufti Syam, Syekh Ahmad Mukhtar qaddasallahu sirra. Syekh Ahmad Mukhtar itu bilang, lam yalid misla tilmidi Syekh Rajab illa ba'da 600 sana. Kata gurunya, ya kita kalau lebih nyaman cerita guru-guru kita. Kata gurunya Syekh Rajab itu tidak lahir seperti Syekh Rajab kecuali 600 tahun sekali. Itu yang bilang gurunya. Maka beliau bercerita kepada kami ketika di Jumat itu, beliau itu sholat berjamaah sejak umur 8 tahun. Umur 9 tahun sudah hafal Quran dan tidak pernah meninggalkan sholatul jamaah ila wafatnya. Dan semalam dia cerita orang yang mengamalkan salah satu fadilah, mengamalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Wafat beliau itu luar biasa. Jadi Kamis pagi beliau dawuh bilang keluarganya, kumpulkan semua keluarga. Saya mau berbincang berpamitan. Berkumpul dengan begitu tangisan. Kata beliau, jangan bersedih, jasad saya saja yang disumaritkan, yang diistirahatkan. Saya tetap bersama kalian. Dan nanti ada surat wasiat yang sudah saya tulis
tolong dibuka di hadapan keluarga, dan surat itu berisi penerus beliau yang selama ini beliau simpan adalah putra beliau Syekh Muhammad. Kemudian semalam sudah berkumpul, beliau sare, istirahat, tidur. Jumat pagi Allah ambil beliau dengan keadaan tersebut. Betapa indahnya kematian para ulama. Bayangkan kita ini takut sakit, itu sakit tipes, TBC, udah takut mati gitu. Kita ini sakit, istri kita sakit, itu sudah stresnya minta ampun. Anak kita sakit, kita stresnya minta ampun. Saya ingin menyambung perbincangan ini agar semakin hangat. Suatu hari Syekh Rajab itu pernah bilang, ya bunai, qalbuka mithlul hajar. Wahai anakku, hatimu itu seperti batu. Jika tidak dipukulkan dengan batu yang lain, maka tidak akan pernah terpercik cahaya, Pak. Maka gesekkan percikan. Kalau kau ingin dicahayai hatimu, maka gesekkanlah dengan zikir. Dan yang bisa menggosok hatimu yang gelap itu adalah zikir. Yang kedua, saya ingin menyambung agar nanti Buya semakin mengeluarkan cahayanya. Suatu hari ada seorang wali, putranya hanya satu, dan itu menunggu sekian lama. Pada suatu majelis seperti ini, putra yang sematawayangnya itu yang sudah ditunggu sekian tahun, kelahirannya sekitar umur 6-7 tahun, itu wafat kecelakaan. Ajudannya, murid seniornya datang mengingatkan dan memberikan kabar duka ini kepada Maulana Syekh. Beliau orang yang serius, tidak pernah cekikak-cekikik seperti kita. Ketika dikabari putranya itu wafat, baru itu beliau tersenyum. Beliau tidak pernah tersenyum, justru tersenyum ketika putra sematawayangnya wafat. Ketika ditanya oleh para murid dan keluarganya, kenapa kau tidak pernah tersenyum? Anak satu-satunya yang kau miliki mati kecelakaan, justru kau tersenyum. Kata beliau, rupanya Allah cemburu kepadaku, dan biarkan aku berdua lagi dengannya. Para pemirsa Buya yang saya rahmati, itulah keindahan tasawufun, keindahan orang-orang yang hatinya bersih, hatinya penuh dengan kecintaan pada Allah, hatinya, darahnya, jantungnya hanya isi dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan pernah terjadi kiamat, bencana yang luar biasa, illa man qala fil ardi Allah, 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 kecuali masih ada Bani Adam, hamba Allah, yang menyebut dalam detak jantungnya Allah, Allah, Allah. Maka dari itu betul, kalau cinta itu sudah tidak butuh dalil, yang butuh dalil itu cinta monyet. Ya, terakhir kami juga ingin nasihat dari Buya Rozi terkait ma'araftu man lam yakun lahu syaikhun fasyaitonu syaikhu, laula murabbi ma'araftu rabbi. Saya tentu ingin menyampaikan kepada khayalat teman-teman sekalian, dulu pesantren ini dulu hutan sama seperti ini, banyak duriannya, banyak cengkehnya. Kemudian kami masuk, belum ada apa-apa. Syekh Rajab itu bilang di hadapan semua kiai-kiai waktu itu, kiai sepuh termasuk Habib Rasulullah, termasuk Kiai Adam, termasuk ada Hafidh Nasyam, Syekh Dimyati yang memegang qiraah asyrah. Beliau bilang, setelah berdoa beliau bilang, saya titipkan satu amplop yang isinya mungkin tidak banyak, walakin
ayyuhal ikhwah ayyuhal masyayikh, lan yantahi min hadzal mablagh ma yahtaju min hadzal ma'ad. Tapi ketahuilah para masyayikh, tidak akan pernah habis uang yang saya berikan kepada kami, kepada Syekh Fakhri ini, semua kebutuhan dan keperluan pondok. Dan Allah hari ini Allah buktikan kalimat abdal, kalimat wali yang menjadi guru kita bersama. Seluruh pesantren bangunan Allah datangkan begitu luar biasa. Kayunya ada yang mendatangkan. Maka syariat itu rezeki dicari, uang dicari, hakikat uang didatangkan, dunia didatangkan, digenggam dan tidak dimasukkan hati. Maka itu yang sering menjadi kalimat semangat kami kepada teman-teman. Mohon koreksi jika kami salah atau kurang berkenan di hati. Betul. Itu sudah luar biasa itu. Betul kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ar-rizqu imma talibun, imma anta talibun, wa imma anta matlubun. Jadi rezeki itu dua saja. Ini dinukil oleh Imam Sya'rani. Ada kalanya rezeki itu kamu yang mencarinya atau kamu dicarinya. Secara syariat engkaulah yang mencari. Maka wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka illa dunya. Tapi orang lupa di situ, yang disuruh cari akhirat. Maka carilah akhirat dalam dunia. Gimana caranya? Cari berkah akhirat dalam dunia. Adakah orang korupsi itu berkah? Maka akhiratnya orang kerja, dia kerja jujur, itu dia bekerja untuk akhirat sudah. Akhiratnya orang kerja, dia kerja ikhlas. Maka itu disebut wabtaghi, ya, wala tansa. Tapi kamu jangan lupa ada bagian dari dunia. Namun yang paling penting itu yang di hadis Imam Tirmizi, man kana himmatuhu dunya, ya, orang yang himmah dia dunia, maka dia capek-capek cari dunia, sedangkan dunia menghina dia. Tapi orang yang himmahnya akhirat, dia lari kemana aja, itu dunianya seperti kambing atau sapi yang hidungnya di apa namanya, pakai tali itu. Bahasa Jawanya apa? Keluh. Dikeluh. Ya, yang megang narik kemana aja, sapinya ikut nggak? Ikut. Pengen ditarik sama sapi apa narik sapi? Kita kemana aja dia ngikut. Nah itulah orang ini baru himmah. Himmah itu ada di sini. Himmah itu angan-angan. Maka salah satu penyakit murid yang belum sembuh, angan-angan dia masih dunia. Nah, akhirnya terbawa. Kalau zikir ingin dunianya disukseskan dengan zikir. Nah ini ilahi anta maksudinya belum benar. Kenapa kalau zikir di kaifiyat zikir ada ilahi anta maksudi ridha. Jadi zikirnya tidak lagi diniatkan untuk melancarkan rezeki, tapi zikirnya diniatkan untuk mendekat kepada yang maha memberi rezeki. Nanti rezekinya pasti ikut. Pasti ikut. Dan ini buktinya tempat ini. Jangan dikira ya Gus Fahri enggak galau, pasti galau itu. Cuma kan la khaufun alaihim. Galaunya bukan galau nafsiyah, tapi galaunya galau ruhiyah. Kalau galau ruhiyah langsung Allah yang turun tangan. Allah nggak biarkan rohnya seseorang mendua, maka langsung dikirim kekasih-kekasihnya. Berzahirlah dalam bentuk orang yang membantu. Itu nggak bisa dibuat-buat. Kadang yang diharapkan nggak datang, yang datang yang nggak diharapin, benar ya? Ya, itu cara Allah ingin kasih tahu, kamu jangan berharap kasih anu. Ya, ini suka-sukaku. Ingin bahagia, ingin bahagia. Ya, angan-angan dunianya ditaruh, tetap kerja di dunia, tapi angannya dia jangan sampai ke dunia. Sederhana sekali.
kalau orang kerja materinya, kalau artis, ustadz, ulama, kiai, salah satu dunia mereka adalah, mohon maaf, viral. Itu merusak sekali. Hubbus syuhrah, cinta popularitas. Yang boleh populerkan cuma Sayyidina Muhammad SAW. Maka yang boleh populer secara hakikat, yang disebut masyhur di langit, itu hanya orang yang kolbunya penuh dengan cinta Nabi Muhammad SAW. Mana kita bisa mikirin Syekh Rajab Dib, orang Syam sana kok nyampe ke sini tuh gimana ceritanya? Ya. Jadi kalau Allah nggak ngangkat beliau gimana ceritanya? Maka ada satu kaidah yang saya ulang-ulang. Ini dari kitab Qadiyat Asy-Syifa. Kata beliau, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat bagi engkau hai Muhammad sebutanmu, kemasyhuranmu. Ya, apa salah satu maknanya? Yang boleh diangkat, yang masyhur itu hanyalah orang yang fana fi dzikri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan di situ, wa ma zukirtu illa zukirta indahu. Tidaklah aku disebut hai Muhammad kecuali engkau juga disebut hai Muhammad. Maka fana'lah dalam qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Pasti fana fillah. Tapi bagaimana mungkin fana fi Sayyidina Muhammad SAW? Belum fana mencintai guru. Maka hubbus syekh, mencintai guru, hakikatnya mencintai Sayyidina Muhammad SAW. Kayak beliau cinta Syekh Rajab Dib, itu bukan Syekh Rajab Dibnya, tapi cinta warisan Rasulullah yang ada pada beliau. Inilah yang disebut oleh Abah Guru Sekumpul, aulia itu pada hakikatnya adalah spirit para nabi. Ternyata ketemu dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau yang berkata begitu. Jadi kenapa kita wajib hormat kepada syekh, guru, kiai yang rohaninya terhubung kepada Rasulullah? Karena pada hakikatnya nurnya Rasulullah SAW ada pada mereka. Ya, jadi ahbab sekalian, jika ingin musul ya, sampai cintai guru. Udah cinta guru, orang kalau cinta nggak bersyarat, dan orang cinta nggak berani lagi ngomong gini, guru kita keren tapi, nah, kalau pakai tapi belum cinta. Ya, jangan pakai tapi mencinta. Ya, kata Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, hei Umar, kamu belum cinta kepadaku sampai kamu lebih mencintaiku daripada dirimu sendiri. Maka mencintai guru dalam rangka mencintai Rasulullah SAW, bukan si guru itu. Ya, kalau mau kaya mah kaya sendiri aja, kiai. Tapi kan enggak. Beliau ingin berbagi. Inilah yang diajarkan guru-guru kami. Asy-Syaikh, ya, guru itu fana fi syekh, itu adalah awal fana fillah, fana pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para ahbab semua, kami semua, Allah berikan satu nikmat bernama istiqamah. Amin rabbal alamin. Apapun yang terjadi, istafti qalbak, tanya qalbumu, pasti istiqamah. Ya, nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wa li syaikhina wa khususan ila ruhi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya al-arifin wal ulama al-amilin wa akhassul khusus Syekh Rajab Dib Dimashqi wa Syekh Muhammad Sa'id al-Buti wa imamina Bahaduddin Shah Naqshbandi Abdul Khalid al-Bujdawani Abdul Qadir Jilani wa usulihim wa furu'ihim wa walidina wa walidikum wa muridina wa muridikum wa ahalina wa ahlikum wa dhurriyyatina wa dhurriyyatikum. Al-Fatiha. Allahumma